Ya, halo, selamat pagi adik-adik yang berada di rumah. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran kita di hari ini. Hari Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Berarti adik-adik sudah belajar dengan Ibu kira-kira hampir 3 minggu. Kita mulai belajar atau adik-adik sudah duduk di kelas 1 SD. Nah, tentunya hari ini juga Ibu ingin melihat bagaimana semangat adik-adik untuk belajar, untuk melanjutkan pembelajaran kita. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 belum berakhir, maka kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, untuk itu Ibu percaya hari ini kita semua atau adik-adik sudah siap di depan kamera, sudah mandi pagi, sarapan pagi, ganti pakaian seragam, kemudian sudah siap di depan kamera. Iya. Ibu sapa bagi adik-adik semua, halo, selamat pagi, bersama juga dengan seluruh orang tua yang sangat setia membantu, mendampingi adik-adik belajar dari rumah. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran di hari ini. Dan tentunya Ibu ingin mengetahui juga bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, bagaimana? Ya, luar biasa. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sangat setia mengikuti pembelajaran, dan juga bagi orang tua yang sangat setia mengikuti, mendampingi adik-adik dan belajar. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan dari orang tua, perhatian, bantuan, partisipasi yang boleh diberikan lewat pemberian diri, memberikan waktu bagi anak-anak meskipun di tengah kesibukan orang tua untuk bekerja, namun masih memberikan kesempatan atau memberi kesempatan untuk mendampingi siswa belajar dari rumah. Terima kasih. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin bertanya, kira-kira adik-adik ya, siapa yang bisa menyebutkan pembelajaran materi yang sudah kita pelajari pada hari kemarin? Ya, siapa? Ayo, Ibu ingin tahu siapa? Ya, oke, siapa yang bisa? Oke, Immanuel, Kimora, halo, Abdul. Ya, selanjutnya juga ada Vero Malinggato, halo. Xavier juga, halo. Iya, Revaya. Kemudian ada Akila, ya, halo, selamat pagi. Nah, Jason Kawengian, Jason Sanggel, Christopher Mamonto, halo, selamat pagi. Ya, gimana semangatnya? Semangat untuk belajar, halo. Semangat, harus lebih berani ya, harus lebih berani. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan atau menyampaikan pembelajaran kita pada waktu kemarin? Kita belajar tentang, iya, adik-adik ada belajar bersama dengan Ibu Guru mata pelajaran olahraga. Selanjutnya juga ada tugas yang Ibu berikan. Adik-adik masih belajar tentang pengenalan huruf dalam abjad, huruf vokal dan huruf konsonan. Selanjutnya juga adik-adik masih belajar mengenal lambang bilangan 1 sampai 10. Ya, hore, tepuk tangan semua. Nah, tentunya adik-adik yang selalu rajin mengikuti pembelajaran, tentunya adik-adik sudah banyak mengetahui ya materi-materi yang sudah Ibu berikan, dan Ibu perlu mengacungkan jempol untuk adik-adik semua karena ternyata adik-adik kelas 1A semua rajin mengikuti pembelajaran. Ya, kecuali masih ada beberapa orang yang kebetulan berhalangan, sakit, ataupun ada izin lainnya. Ya, seperti Xavier ya. Halo Xavier. Kiranya adik Xavier sudah bisa mengikuti pembelajaran dari Ibu ya, karena Ibu melihat kalau untuk mata pelajaran
Kalau untuk materi dalam mata pelajaran, Adik Xavier aktif mengikutinya, dan tentunya dalam pembelajaran dengan wali kelas juga harus aktif untuk mengikuti dan mengirimkan pembelajaran. Ya, dan tentunya saat ini adik-adik kelas 1A, saat ini perlu juga Ibu sampaikan bahwa ada teman kita yang saat ini sementara belum mengikuti pembelajaran karena masih berada dalam keadaan yang sakit atau masih izin sakit, dan juga saat ini kita juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Frauke Pade SPD, yang pada hari kemarin telah kembali ke pangkuan Bapa, telah berpulang, dan dalam keadaan berduka juga karena teman kita Noela Tonte, ya, opa dari Noela Tonte, ya. Jadi saat ini kita menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita dengan peristiwa duka yang dialami oleh Ibu Kepala Sekolah, dan di dalamnya ada teman kita Noela Tonte karena opa dari adik Noela Tonte. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Semua sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita seperti yang Ibu sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan mulai belajar menulis. Apakah adik-adik senang belajar menulis? Ya, pasti semua senang ya. Kita akan belajar menulis, tetapi sebelum kita belajar menulis, adik-adik juga harus mengetahui, adik-adik harus tahu bagaimana cara menulis yang baik, cara menulis yang benar. Ada hal-hal yang harus disampaikan atau ada caranya kita menulis yang baik dan benar. Cara memegang pensil yang benar, baru kita mulai menulis. Jadi itu nanti akan Ibu jelaskan, dan adik-adik akan mengikutinya lewat pembelajaran kita di hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu yang akan menghantar kita, akan membuka pembelajaran kita. Kita akan ikuti bersama lagu berikut ini. Silakan. Tak lupa diulang di rumah. Ingin
pertanian. Coba adik-adik sekarang setelah adik-adik mendengarkan lagu yang sudah kita dengarkan bersama, sekarang kita akan belajar menulis. Nah, kita akan belajar menulis. Tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sebelum kita belajar menulis, kita akan belajar juga bagaimana cara memegang pensil dengan benar. Ya, kita akan belajar memegang pensil dengan benar. Ya, oke. Kita akan belajar cara memegang pensil dengan benar. Ya, oke, silakan. Coba adik-adik lihat gambar yang pertama. Nah, sekarang adik-adik perhatikan untuk gambar yang pertama. Di sini disampaikan. Ada penjelasan, letakkan pensil di antara telunjuk dan ibu jari. Nah, mana ibu mau lihat? Ibu ingin lihat bagaimana adik-adik cara memegang pensil. Jadi pensil, alat tulis sudah disiapkan ya sebelumnya. Sudah menyiapkan alat tulis sebelumnya. Jadi sekarang seperti pada gambar. Ayo lihat. Nah, di gambar ini menjelaskan letakkan pensil di antara telunjuk dan ibu jari. Nah, seperti ini. Ya, atau seperti ini. Coba kalian lihat ya. Kalau ibu pegang, letakkan pensil di antara jari telunjuk dan ibu jari. Nah, seperti ini. Oke. Kalian lihat. Jadi seperti gambar ini ya. Ini seperti gambar ini. Letakkan pensil di antara jari telunjuk dan ibu jari. Ya, oke. Nah, selanjutnya gambar kedua. Ya, silakan adik-adik lihat. Gerakkan pensil. Ini pensil sudah di antara jari telunjuk dan jari ibu jari. Jadi pensil sudah berada di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ya, oke. Sekarang gerakkan pensil dengan jari telunjuk. Ya, sekarang gerakkan. Nah, coba kalian lihat. Pensil ada di antara jari telunjuk dan ibu jari. Sekarang gerakkan. Ya, oke. Gerakkan pensil dengan jari telunjuk. Jadi jari telunjuk yang menentukannya. Ini pensil mau bergerak. Ini jari telunjuk. Iya, sudah? Oke, coba kalian tirukan seperti yang ibu jelaskan. Jadi letakkan pensil dulu di antara jari ibu dan jari telunjuk. Selanjutnya ketika pensil sudah diletakkan, jadi cara memegang pensil yang benar ya. Jangan memegang pensil seperti ini. Ya, ini tidak benar. Ini cara memegang pensil yang salah. Atau memegang pensil seperti ini juga salah ya. Memegang pensil seperti ini. Nah, ini salah ya. Oke, jadi di antara jari telunjuk dan jari ibu sekarang gerakkan ya, agar supaya kita bisa leluasa, kita bisa menulis memegang pensil dengan benar, maka hasil yang akan kita tulis juga akan bagus. Nah, kemudian untuk gambar ketiga, ya, coba kalian perhatikan. Nah, ini gambar menunjukkan bahwa kita akan atau kita sementara menulis. Gerakkan pensil perlahan. Nah, berarti kalau kita akan menulis ketika jari atau ketika pensil berada di jari ibu dan jari telunjuk, maka sekarang ketika kita akan mulai menulis, gerakkan pensil perlahan. Nah, gerakkan ini. Jadi harus kasih latih dulu tuh jari-jari ya, kasih latih dulu tuh jari, mulai dari sini gambar pertama, kemudian gambar kedua, kemudian gambar ketiga, gerakkan pensil perlahan. Nah, oke. Sekarang coba kalian buat sendiri. Coba kalian buat sendiri. Sudah? Kalian buat. Nah, oke. Ketika kalian sudah selesai atau kalian sudah bisa memegang pensil dengan benar,
Maka sekarang kita akan mulai menulis. Iya, kita akan mulai menulis. Oke, kita mulai menulis. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai menulis, Ibu juga ingin menjelaskan. Ibu ingin menjelaskan bahwa di buku tulis adik-adik, jadi kita mulai ambil buku, kita buka. Jadi ini buku, kita buka dari depan ya. Kita belajar membuka buku dari depan. Jadi jangan terbalik seperti ini. Ini adalah bagian belakang. Dan buku ini adalah bagian depan. Nah, kita mulai membuka buku mulai dari bagian depan. Ya, jadi ini sampul bukunya. Sampul buku kita buka mulai bagian depan. Nah, oke. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan. Perhatikan di buku. Buku ini namanya buku tulis. Adik-adik juga punya buku tulis di rumah. Sekarang perhatikan, ya. Di buku tulis ini ada apa namanya ini? Ada garis-garis. Ya, ada ini namanya garis. Garis, dan seterusnya sampai di bagian bawah ini buku tulis bergaris atau buku bergaris. Nah, Ibu juga ingin jelaskan bahwa ketika kita akan menulis, kita menulis yaitu di antara garis, ada 2 garis ini, di antara 2 garis. Kalau mulai dari garis pertama, nah ini ya. Kita akan menulis mulai dari atau berada, tulisan yang akan kita tulis harus berada tepat di antara 2 garis. Nah, di antara 2 garis ini disebut baris. Jadi ini garis, dan antara garis 2 ini disebut baris. Disebut apa adik-adik? Disebut apa? Baris. Nah, ini disebut baris. Ya, oke. Disebut baris. Nah, ketika kita akan mulai menulis, kita harus menulis di dalam baris. Jadi ini di dalam baris ya, dalam baris ini. Kemudian di sini lagi di dalam baris. Jadi tidak ada menulis sudah lewat baris ini atau sudah lewat di baris ini. Nah, oke, sudah. Kalau kalian sudah bisa memegang pensil dengan baik, sekarang kita akan mulai belajar menulis. Nah, apakah yang akan kita tulis pertama? Nah, adik-adik, kita akan belajar menulis. Pertama yang akan kita tulis, kita buat garis-garis lurus, kita buat garis lengkung, kita buat garis miring, ataupun kita bisa buat lingkaran. Nah, itu yang pertama. Atau kita buat garis-garis berliku-liku atau siksak. Nah, ini contoh ya. Coba perhatikan. Jadi Ibu ingin berikan contoh sebelum kita lanjut dengan menulis huruf atau menulis lambang bilangan. Yang adik-adik perhatikan pertama adalah belajar pertama adalah menulis, cara memegang pensil, kemudian menulis garis-garis dulu ya. Oke. Seperti yang Ibu sampaikan, kita menulis di dalam baris. Jadi menulis harus di dalam baris, jangan keluar dari baris. Jadi ini contoh menulis, kita menulis garis lurus. Ya, kita buat dulu garis lurus ya ini. Jadi garis lurus dari garis di atas sampai di garis di bawah. Kita buat garis lurus ya. Halo, coba perhatikan ini garis lurus. Kemudian ini lagi garis lurus. Jadi, oke. Ini garis lurus. Kita buat 5 dulu ya. Selanjutnya ini garis lurus lagi, garis lurus. Nah, sekarang adik-adik lihat, apakah yang Ibu tulis ini dia ada di dalam baris atau tidak? Iya, jadi seperti ini ya, garis-garis lurus, garis lurus, garis lurus, garis lurus. Bisa saja lebih dari 5 ya. Nah, sekarang
biar supaya atau agar supaya tulisan kita menjadi rapi dan indah, kita harus tulis di dalam baris. Namanya baris, yaitu terdiri dari 2 garis. Jadi harus bedakan ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menulis garis lurus, oke, kita buat ada berapa garis lurus agar supaya, karena ini masih belajar menulis, kita buat atau kita langkahi 1 baris ya, biar rapi. Kita langkahi 1 baris ya. Selanjutnya kita ikuti seperti yang di atas ya. Kita buat lagi garis ya. Ya, minta maaf ini ada miring sedikit ya. Ya, seperti ini. Jadi garis-garis dulu. Kemudian garis. Kalau tadi garis lurus, sekarang garis miring. Jadi adik-adik nantinya adik-adik buat di rumah ya. Dibuat di rumah ini. Ya, garis miring ya. Kita tulis lagi garis miring dari garis di atas sampai garis di bawah. Garis miring, garis miring, garis miring, garis miring. Kita lewat 1 baris ya biar rapi. Nah, garis miring. Kemudian di bawah lagi kita buat garis miring, tapi bisa kita buat di bentuk yang lain. Garis miring ya. Jadi menulis garis dulu. Iya. Oke. Sudah. Jadi namanya ini garis miring. Kalau ini tadi garis lurus, ini garis miring ya. Sama seperti ini garis miring. Selanjutnya juga ada garis datar ya. Kita langkahi lagi 1 baris. Garis datar ya. Garis datar. Kita taruh di tengah-tengah baris ya. Ya. Oke, ini agak bengkok sedikit ini. Garis datar, garis datar, garis datar. Ya, oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat juga ya, oke, garis datar lagi. Garis datar, garis datar, garis datar, garis datar, garis datar. Baru selanjutnya kita buat lengkung ya, lengkung, 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 lengkung. Nah, jadi tangan kita harus apa ya? Tangan kita biar tidak kaku. Kita buat tangan kita agar terbiasa untuk kita memegang pensil. Nah, selanjutnya kita buat lagi lengkung. Kita lewat lagi 1 baris. Lengkung, 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 lengkung. Jadi semuanya tetap di dalam baris. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Oke. Selanjutnya kita buat lengkung. Lengkung lagi. Namanya lengkung, lengkung, lengkung. Oke, masih tetap di dalam baris. Ada lagi, kita buat lengkung. Lengkung. Ya. Jadi jangan bosan ya adik-adik. Oke, belajar untuk melatih jari-jari kita, tangan kita untuk bisa lebih bisa memegang pensil, lebih ringan untuk memegang pensil. Kalau sudah, apalagi kita buat garis-garis ya, kita sambung ya. Oke, kalau boleh adik-adik lihat. Nah, ini dia, membuat garis ya. Oke. Nah, ini ya. Kemudian garis zigzag lagi bisa juga kita buat. Jadi ini adalah untuk melatih jari-jari kita. Iya. Jadi belum langsung kita menulis huruf atau menulis angka. Iya. Jadi ini untuk melatih jari-jari kita agar kita bisa lebih ringan lagi jari-jari kita untuk menulis. Jadi ibu
mengajarkan untuk materi ini, adik-adik bisa memegang pensil yang benar, kemudian melatih untuk menulis di dalam baris. Jadi di dalam baris. Kalau menulis tidak ada yang keluar dari baris, dari garis. Nah, kita harus menulis di dalam baris seperti contoh yang Ibu berikan ini ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan bahwa menulis yang baik, menulis yang benar itu harus di dalam baris, tidak lewat dari garis. Nah, kalau kita nantinya akan menulis huruf ataupun kita akan menulis angka, nantinya tidak bisa angka atau huruf itu kita tulis melewati baris atau garis. Nah, oke, sekarang kita akan coba menulis angka. Ya, kita akan coba menulis angka ya. Seperti yang Ibu ajarkan waktu lalu, kita coba tulis. Nah, adik-adik, tapi sebelumnya adik-adik harus buat dulu ini ya. Coba. Nah, kalau sudah selesai kita coba menulis angka. Nah, menulis angka juga harus di dalam baris. Contoh. Ya, kita menulis mulai dari angka 1. Ya, angka 1. Coba lihat adik-adik. Nah, di sini saja. Supaya kelihatan rapi, kita tulis di sini. Nah, jadi Ibu buat di sini ya, tapi adik-adik kalau di rumah di buku jangan lewat ya satu lembar begini. Adik-adik harus tulis ketika selesai atau penuh satu baris ini, adik-adik buka lembar yang berikut, adik-adik tulis di sini. Tapi kalau Ibu tulis di sini ya biar kelihatan lebih terang lagi di video ini. Nah, misalnya menulis angka 1. Apa yang Ibu ajarkan waktu lalu? Mulai dari bendera kecil, tiang lurus. Nah, ini yang ke-1. Bendera kecil, tiang lurus. Jadi kita belajar dulu bendera kecil, tiang lurus. Bendera kecil, tiang lurus. Bendera kecil, tiang lurus. Bendera kecil, tiang lurus. Nah, ini. Jadi Ibu ingin mengajarkan kepada adik-adik bahwa menulis angka itu tidak boleh dia keluar dari garis atau dari baris. Dia tidak boleh melayang di baris. Dia harus letakkan, dia duduk di atau dia sampai garis yang di atas atau sampai garis yang di bawah ini dia harus kena. Jangan ada yang melayang. Ya, melayang artinya seperti ini kalau dia melayang ya. Dia taruh bendera kecil tiang lurus, tapi benderanya dan tiang lurusnya tidak sampai di baris. Atau bendera kecil tiang lurus, ini salah. Bendera kecil tiang lurus, salah. Bendera kecil tiang lurus, salah. Bendera kecil tiang lurus, salah. Nah, tapi yang benar adalah seperti yang Ibu berikan contoh. Harus menulis, dia harus kena di baris. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran kita, jadi cara memegang pensil dan cara menulis juga Ibu sudah sampaikan. Jadi adik-adik juga harus tahu ya. Nah, adik-adik juga harus tahu. Jadi kalau tadi lambang bilangan 1, jadi adik-adik nanti tolong tulis di rumah, tugas adik-adik menulis lambang bilangan 1 seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ini Ibu baru kasih latihan dulu lambang bilangan 1. Cara memegang pensil. Atau juga masih memberikan contoh membuat garis-garis, lengkung-lengkung dan sebagainya. Untuk menulis, untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya, karena untuk materi ini masih memegang pensil yang benar, kemudian menulis garis-garis atau mengikuti membuat garis-garis seperti yang Ibu berikan contoh seperti ini. Jadi tujuan utamanya dari pembelajaran ini adik-adik bisa memegang pensil dengan benar dan bisa menulis garis-garis dengan benar. Oke?
Nah, adik-adik, bagaimana dengan materi yang sudah Ibu ajarkan tadi, cara memegang pensil, ya, cara memegang pensil yang baik dan benar, kemudian cara menulis yang benar, membuat garis-garis dulu ya. Jadi adik-adik masih membuat garis-garis, garis miring, garis lengkung, garis datar, kemudian juga adik-adik menulis yang baik di dalam buku tulis kalian harus sesuai dengan yang Ibu ajarkan ya, menulis di dalam baris. Jadi menulis dalam baris. Oke, adik-adik, jadi untuk pertemuan kita untuk hari ini sampai sekian dulu, dan Ibu mintakan juga adik-adik untuk lebih rajin lagi belajar ya, dan bagi orang tua untuk lebih memberikan perhatian untuk adik-adik untuk belajar, karena nantinya mereka juga akan mulai menulis pada pembelajaran selanjutnya ketika akan masuk pada subtema 2 belajar tentang dirigo. Di situ kita akan belajar mengenai anggota-anggota tubuh. Nah, anggota tubuh, manfaatnya atau fungsinya atau kegunaannya. Kemudian kita akan mulai belajar banyak belajar untuk menulis. Dan ini mengawali pembelajaran itu, saya sudah atau Ibu sudah memberikan gambaran atau contoh bagaimana memegang pensil yang benar dan cara menuliskan yang benar harus berada di dalam baris. Oke, adik-adik, untuk pertemuan kita hari ini sampai sekian dulu, dan Ibu percaya apa yang Ibu ajarkan hari ini pasti adik-adik bisa mengerti, bahkan langsung mengerti dan langsung membuat seperti yang Ibu harapkan atau Ibu ajarkan. Dan Ibu percaya adik-adik bisa, dan tentunya dengan semangat, dengan keberanian, dengan kerajinan untuk selalu ingin berusaha agar supaya menjadi lebih pintar. Oke, terima kasih bagi kalian semua. Dah.